Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita melanjutkan lagi apa yang kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan teori keuangan syariah gitu ya. Kemarin saya sedikit masuk ke terkait moneter gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin saya merefresh ya Bapak Ibu bahwa apa yang diinginkan oleh ekonomi syariah itu pada dasarnya bahwa aktivitas ekonomi itu semua nanti berujung pada penciptaan barang dan jasa. Jadi sokoguru dari aktivitas ekonomi adalah aktivitas produktif, penciptaan barang dan jasa. Pembedaan antara sektor ekonomi dan keuangan, sektor real dan sektor keuangan lebih sebenarnya untuk membantu dalam melihat dua aktivitas yang berbeda gitu. Tapi keduanya itu saling terkait. Berbeda dengan konven, di konven aktivitas ekonomi real dan aktivitas keuangan itu sudah diasumsikan dua sektor yang berbeda dan sejajar. Ya. Berbeda dan sejajar. Masing-masing pasarnya memiliki komoditasnya masing-masing. Punya price-nya sendiri-sendiri. Sehingga terkesan ada apa yang dikenal dengan detachment. Ya. Kalau dalam teori moneter itu ada classical dikotomi. Ya, classical dikotomi. Bahwa sektor real dan sektor keuangan itu dua sektor yang memang berbeda, terdikotomi. Tapi dalam ekonomi syariah, dua sektor ini tidak boleh saling bebas, harus berkaitan. Karena apa yang nanti dihasilkan di sektor keuangan, semuanya berasal dari sektor real. Tidak boleh sektor keuangan itu muncul profit tanpa ada kaitannya dengan sektor real. Karena profit itu semuanya berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa. Profit itu berkaitan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh ekonomi. Dan nilai tambah itu, value added itu secara sederhana adalah barang atau jasa yang diciptakan. Ya. Jadi dalam ekonomi harus ada keseimbangan berapa penambahan barang dan jasa, berapa penambahan value added, sama dengan penambahan uang yang diciptakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Keseimbangannya harus dipegang seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara jumlah uang yang diciptakan dengan barang dan jasa. Makanya saya setuju sekali dengan prinsip yang sudah disampaikan, diargumentasikan oleh Al-Ghazali gitu ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang uang itu cermin. Jadi berapa banyak cermin berarti memang itu juga merefleksikan berapa banyak barang dan jasa. Itu kenapa ini asal muasal nanti kenapa sampai misalkan penciptaan uang yang tidak terkontrol seperti cryptocurrency gitu ya, yang di dalamnya ada Bitcoin dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan secara teori. Ya. Kenapa? Karena algoritmanya secara bebas akan menciptakan uang tanpa ada kaitannya dengan barang dan jasa. Ya. Malah nanti merusak ekonomi. Itu kenapa idealnya memang uang itu menggunakan zat yang memang secara intrinsik itu tepat. Ya. Apa barang yang biasanya tepat digunakan sebagai uang, yaitu emas atau logam mulia yang lain.
logam mulia yang memang punya nilai ya. Jadi kalau dalam sejarah peradaban manusia, bukan cuma sejarah Islam secara klasik, karena juga Islam mengikuti apa yang ada dalam sejarah peradaban, di mana peradaban-peradaban dulu itu meletakkan emas sebagai uang utama, ya. Kalau sudah emas dijadikan uang, maka tidak ada lagi perdebatan Bapak Ibu, apakah uang sama dengan jumlah uang sama dengan penambahan barang dan jasa. Karena apa? Karena uangnya itu sudah merupakan secara nature ya, in nature dia adalah barang, ya, dia adalah barang. Beda sama teorinya kalau ternyata kita pakai uang fiat. Nah, kalau kita pakai uang fiat, uang koin atau uang kertas yang memang secara intrinsik itu tidak memiliki nilai, tapi dia akhirnya punya requirement secara disiplin dijaga agar jumlahnya sama dengan penambahan barang dan jasa. Jadi tidak ada masalah saya mengambil posisi pada ini ya Bapak Ibu ya, pada posisi yang kedua, bahwa uang tidak ada masalah kalau menggunakan selain logam mulia, ya, emas, perak, tembaga gitu ya, perunggu atau yang lain. Tidak ada masalah, tapi memang konsekuensinya adalah harus dijaga, harus dikontrol jumlahnya. Ya, oleh sebab itu dalam dunia modern ketika beralih kepada fiat money, maka harus ada otoritas pengontrolnya. Ya, ada otoritas pengontrolnya. Jadi dulu zaman Umar mungkin semua sudah tahu ya, Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dijadikan referensi kenapa uang boleh selain emas. Ya, karena beliau dulu mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama tahu, beliau dulu mengusulkan kulit unta, tapi itu tidak jadi, khawatir karena nanti untanya akan menjadi langka karena dikejar kulitnya gitu ya. Dan itu akan merusak nanti tatanan perniagaan yang lain atau tatanan aktivitas yang lain, yaitu dibutuhkannya kendaraan. Jadi mungkin nanti saya juga bisa share ya bahan kajian di Bank Indonesia tahun 2003-2004 lah ya, 20 tahun yang lalu. Itu kami sudah mengkaji ketika selesai dari krisis moneter waktu itu, ada banyak tuntutan kita kembali ke emas. Ya, hanya saja kembali ke emas itu tidak fleksibel karena salah satu alasannya adalah ketersediaan emasnya gitu ya. Dan yang kedua memang secara teori Bapak Ibu, kalau emas itu hanya digunakan oleh satu negara, maka kembali nanti hukumnya seperti hukum Gresham. Ada hukum Gresham namanya Gresham Law, di mana Gresham Law menyebutkan bahwa bad money will kick good money. Uang buruk, ya, uang buruk itu dalam tafsiran bahwa uang yang bahannya itu tidak bernilai akan menendang uang yang baik, ya, karena dia diberlakukan sama dalam waktu yang sama. Jadi kalau negara kita pakai uang emas, negara tetangga nggak pakai uang emas, ya akhirnya nanti malah emas kita akan terganti, Bapak Ibu. Jadi buruk juga gitu. Jadi kalau dia mau pakai uang emas, maka harusnya seluruh sistem sepakat menggunakan emas, tidak kita aja. Itu kenapa piloting yang dilakukan Malaysia tahun berapa itu ya, tahun 2000-an awal itu ya, ketika dia bersepakat dengan Iran mau menggunakan emas kembali ke dinar dirham gitu ya. Tapi itu hanya berlangsung 1-2 tahun aja, setelah itu nggak bisa terus dilakukan. Karena memang susah Bapak Ibu kalau itu tidak dilakukan secara masif. Ya, kembali ke cerita saya ini jadi kemana-mana ya. Gresham Law itu sebenarnya teorinya siapa Bapak Ibu? Ahli fikih yang pernah menjadi muhtasib
uh, aduh saya lupa. Ustadz Ustadzah di sini yang mungkin ingat, ada ahli fikih sekitar 700-800 tahun yang lalu yang dulu tugasnya sebagai muhtasib, pengawas pasar. Dialah sebenarnya yang mengeluarkan teori awal terkait Gresham Law ini. Jadi ratusan tahun sebelum Gresham itu sudah ada ahli muamalah kita yang mengatakan seperti itu, bahwa bad money will kick good money. Ya, kenapa beliau melihat itu? Karena dulu Bapak Ibu pernah terjadi kan ya, ada yang namanya devaluasi. Kalau tidak salah masa Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau hanya berkuasa 2 tahun, tapi 2 tahun lebih ya, 2 tahun sekian bulan, sudah membuat ekonomi jazirah Islam ketika itu sangat sejahtera. Sampai-sampai kan kita dengar tidak ada lagi fakir miskin yang mustahik yang berasal dari fakir miskin yang ada di daerah jazirah Islam. Bahkan diminta pembantunya untuk mencari fakir miskin yang ada di daerah Maghribi gitu ya, daerah Maroko. Saking sejahteranya Bapak Ibu, dan saking sejahteranya itu peningkatan penciptaan barang dan jasa itu tidak bisa diikuti oleh ketersediaan uang berupa dinar dan dirham. Akhirnya kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mendevaluasi dinar dirham. Yang tadinya diperkirakan 23, 24 atau 23 karat, itu menjadi 18 karat. Ya sekitar itulah ya. Secara garis besar, dia menurunkan karatnya 1 dinar. Ya. Yang tadinya tinggi karatnya menjadi lebih rendah. Artinya apa? Artinya uang dinarnya itu semakin banyak campuran non emasnya, ya, non emasnya, supaya dia dapat dinar lebih banyak. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Ya, sehingga apa? Akhirnya kalau yang beredar itu bad money, bad ini dalam konteks ini ya, bad money itu karatnya dikurangi, maka tentu saja orang yang punya dinar dengan karat yang tinggi, dia akan melebur dinarnya, ya, dia akan melebur dinarnya, atau setidaknya dia menukarkan dinarnya untuk bisa dapat jumlah dinar yang lebih banyak. Bisa difahami ya Bapak Ibu, yang tadinya mungkin dia punya 100 dinar tapi dengan karat yang tinggi, kalau dia punya bad money, karat yang rendah, boleh jadi dia bisa 2 kali lipat dapat ininya gitu, nilai dinarnya. Jadi fenomena ini kemudian ditangkap oleh aduh kok saya lupa ya, nanti ya, sebentar, saya cari ini dulu, dinar. Oh, ada di sini. Saya share ya Bapak Ibu. Punten. Semoga terlihat ya. Yang mungkin pakai handphone nggak apa-apa, mungkin nanti saya jelaskan saja. Ya. Ini Ali bin Abi Thalib. Nah, Bani Umayyah. Ini ada, oh nggak sempat tersebutkan Umar bin Abdul Aziz ya. Ya. Kalau Malik bin Marwan, sama-sama dinastinya ya, dinasti Umayyah. Malik bin Marwan itu adalah orang pertama yang
melarang dinar yang berasal dari Bizantium. Ya. Dulu kan Bapak Ibu tahu ya, dinar kita itu berasal dari kerajaan Romawi ya. Makanya namanya kan dinar. Dulu di Romawi namanya denarius, ya, denarius. Pelafasan dalam Jazirah Arab itu dinar. Ya. Sementara dirham itu dari perak, asalnya dari kerajaan Sasanian. Ya, Sasanian. Kalau fulus itu beberapa literatur saya coba cari nggak ketemu Bapak Ibu. Jadi kan ada dinar, ada dirham, ada fulus. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak, fulus itu dari tembaga. Makanya akhirnya dikenal kalau ada orang yang tidak punya fulus itu muflis, bangkrut. Ya. Muflis, maafi fulus, muflis. Makanya kita tahu akhirnya bahwa dinar dan dirham itu bukan genuine dari Nabi ya. Tapi Nabi membenarkan penggunaan itu. Jadi idealnya memang seperti itu. Hanya saja kita belajar dari sejarah ketika ekonomi berkembang dengan lebih baik, kebutuhan uang lebih banyak, akhirnya kita tidak bisa lagi mengandalkan uang emas ya. Jadi emas pun akhirnya didevaluasi oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Mendevaluasi itu kebijakan saja ya. Tapi yang penting kita bisa mengambil substansi ya, substansi. Di sini sekali lagi substansi. Kita harus tahu betul apa substansinya dari ekonomi yang diinginkan oleh Islam. Jadi inovasinya itu tetap ada dalam rel substansinya. Ya, dalam rel substansinya. Apabila kita hanya mengenal simbol-simbolnya saja, nanti simbolik-simbolik seperti itu akhirnya membuat kita tidak punya daya inovasi apabila kita bertemu dengan kondisi yang tidak sama dengan saat Nabi dan sahabat hadapi gitu. Jangan sampai nanti usulannya kita kembali aja ke zaman Rasulullah. Nggak gitu, ya, nggak gitu. Zaman Rasulullah itu Bapak Ibu ekonomi sangat sederhana. Dalam satu kota Mekah aja kan cuma ribuan orang, gitu ya. Nggak sampai ratusan ribu loh Bapak Ibu. Cuma ribuan orang saja. Jadi setiap orang kenal siapa yang punya uang, siapa yang jadi saudagar dan lain-lain. Mereka berinteraksi secara langsung. Coba sekarang di Jakarta ada 9 juta orang di waktu malam, 13 juta waktu siang. 13 juta mau berinteraksi dan saling sharing modal gitu ya, berinvestasi, apa kemudian kita harus kenal satu-satu? Enggak. Akhirnya kita butuh intermediasi. Kita butuh lembaga intermediary, kita butuh bank, ya apapun namanya ya. Dulu ada namanya JBase, ada namanya apa dulu ya, Sorof gitu ya. Jadi profesi-profesi itu berkembang seiring dengan kompleksitas ekonomi, ya, kompleksitas ekonomi. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi. Seiring dengan kompleksitas ekonomi, seiring dengan masalah-masalah yang dihadapi yang semakin kompleks dihadapi umat, maka pemimpin umat, pejabat-pejabat itu akhirnya berinovasi tetap dalam substansi rel substansi Islam gitu ya. Nah, yang menjadi challenge buat kita, menjadi tantangan buat kita adalah tetap ada dalam rel substansi itu. Ya. Maka kenali dulu karakteristiknya. Saya selalu mengulang-ulang ini, kenali karakteristiknya Bapak Ibu. Ekonomi Islam itu adalah ekonomi produktif. Jangan sampai berinovasi malah mengurangi produktivitas. Ya. Jangan sampai, ini misalkan begini Bapak Ibu, seringkali saya selalu mengingatkan teman-teman dalam menggunakan istilah-istilah ekonomi yang tidak tepat substansinya. Misalkan begini,
Anda melakukan substansinya spekulasi, tapi Anda menggunakan istilah investasi karena definisi investasi adalah menanamkan modal dan mendapatkan profit dari modal itu. Itu investasi. Padahal dalam ekonomi yang namanya investasi itu adalah Anda menanamkan modal dan memproduksi barang dan jasa. Tidak langsung jam kepada profit. Jadi investasi itu adalah menanamkan modal dan menghasilkan barang dan jasa dari aktivitas jual beli barang dan jasa itu, kemudian Anda dapat profit. Jadi tidak sesederhana yang tadi, menanamkan modal untuk mendapatkan profit. Nanti akhirnya apa? Berspekulasi itu dikatakan investasi. Padahal tidak. Itu kenapa Bapak Ibu dalam teori makro, ya, ini sudah disepakati mau orang konvensional maupun syariah sudah sepakat. Investasi itu adalah menanamkan modal untuk produksi barang dan jasa. Makanya transaksi-transaksi di pasar spekulasi seperti di pasar modal, pasar komoditas, pasar falas itu tidak pernah masuk dalam hitungan pertumbuhan ekonomi, Bapak Ibu. Ya, tidak pernah masuk. Jadi di ekonomi syariah itu sama di awal seperti konvensional di mana pertumbuhan ekonomi itu menghitung berapa penambahan barang dan jasa, berapa penambahan value added, berapa penambahan nilai tambah menggunakan rumus apa itu yang konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Ya, ini sudah disepakati. Mau yang syariah juga nggak ada bedanya, ya nggak ada bedanya. Cuma nanti dalam dunia keuangannya aja yang berbeda. Tapi dalam menghitung berapa nilai tambah, saya masih sepakat saja adalah menghitung barang dan jasa, ya, menghitung tambahan barang dan jasa. Itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya ini saya terus mengulang-ulang ya Bapak Ibu, karakteristiknya ini dijaga, substansinya ada di sana, ya, karakteristiknya itu dijaga. Jadi misalkan Bapak Ibu yang bekerja di mana di perbankan, ketika berinovasi pada produk di mana produknya itu tidak berakhir pada penciptaan barang dan jasa, sudah patut diduga itu keluar dari substansi ekonomi syariah. Ya. Jadi hanya mendorong transaksi paper gitu ya, nggak ada barang dan jasa yang tercipta. Itu kenapa misalkan, minta maaf ini ya, saya akan ambil contoh yang nanti agak sedikit membuat mikir nih. Itu kenapa misalkan Bapak Ibu, salah satu produk yang diinisiasi oleh Malaysia, misalkan ada yang disebut dengan Bai Al-Innah Bapak Ibu, dulu ya, tapi kemudian dilarang tahun 2011-2012. Ada namanya Bai Al-Innah. Ya, Bai Al-Innah ini adalah transaksi pembiayaan, ya, Bai Al-Innah. Ini sebenarnya adalah jual tunai murah beli tangguh mahal. Ya, jadi misalkan begini Bapak Ibu, di Malaysia itu pengennya simpel-simpel aja. Kalau jual beli barang, mereka pikir itu terlalu ribet, makanya akhirnya dia keluarkan namanya Bai Al-Innah. Bai Al-Innah itu adalah jual beli di mana orang yang bertransaksi dengan bank itu butuh dana. Akhirnya dia ke bank, ya Bapak Ibu, dia ke bank, dia punya aset, dia jual ke bank, ya, tunai murah. Misalkan saya punya tanah, sertifikat tanah saya bawa ke bank. Sertifikat itu saya jual ke bank 100 juta ringgit. Tapi satu saat kemudian langsung kita beli kembali. Ya, saya datang ke bank, saya bawa sertifikat tanah, saya jual ke bank seharga 100 juta ringgit. Saya terima tunai 100 juta ringgit, lalu 1 detik kemudian bank menjual kembali sertifikat tanah itu kepada saya dengan lebih mahal 120 juta ringgit cicil. Bisa difahami Bapak Ibu? Itu Bai Al-Innah. Akhirnya pencatatan di akuntansinya bagaimana?
barangnya sudah dijual, dibeli kembali, square, ya, back to back ya. Sebenarnya dia cuma jadi dalih transaksi ya, tapi secara keuangan saya dapat cash 100 juta dan saya utang 120 juta, betul? Ya, saya dapat cash 100 juta, saya utang 120 juta. Artinya ada margin 20 juta ringgit. Ya, Bapak Ibu. Itu kenapa ya yang begini ini tidak dibenarkan di Indonesia karena para ulama di DSN mengatakan ya nggak ada nilai tambah di sana karena ada barang tapi dipakai untuk justifikasi saja. Transaksinya sebenarnya transaksi kredit, bisa difahami Bapak Ibu ya. Mereka besar di sana Bapak Ibu, ya. Tapi mereka akhirnya mengakui, ya, mereka mengakui bahwa menggunakan produk seperti ini dengan akad bai al-innah ini itu cuma untuk mengejar size marketnya saja. Yang penting mudah, ya, difasilitasi. Ini sempat kita bertanya, ini dalilnya apa? Karena seluruh mazhab melarang gitu ya. Tapi ternyata ada satu imam di bawah Syafi'i membolehkan. Jadi dia ambil itu. Itu kenapa dulu terkenal sekali isu yang namanya window shopping gitu ya. Ada yang dikenal dengan window shopping. Jadi sudah sekian banyak fatwa-fatwa dari para ulama, ya akhirnya ambil saja yang memang sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Ini masalah. Jadi tapi begitu mereka melarangnya tahun 2011-2012 itu beralihnya bukan kayak Indonesia gitu ya. Mereka suka mengejek Indonesia nih. Kita kan pakai murabahah ya, Bapak Ibu ya, traditional murabahah. Tapi akhirnya mereka beralihnya ke tawarruk. Tawarruk. Bahasa yang dikenal dalam dunia perbankan dan keuangan namanya komoditi murabahah. Komoditi murabahah itu sebenarnya substansinya sama seperti bai al-innah, tapi kalau bai al-innah itu dua pihak, nasabah dengan bank, ini akhirnya jadi 3 pihak supaya dianggap betul-betul ada jual belinya gitu. Tapi intinya sama, ya. Jual tunai murah, beli tangguh mahal. Ya. Jadi Bapak Ibu, makanya Indonesia ini digolongkan sebagai yang konservatif. Ya, Gubernur Bank Negara Malaysia dulu mengatakan Indonesia ini konservatif, terlalu tradisional. Ya. Tapi kita memang ingin betul-betul sesuai dengan syariah, Bapak Ibu. Substansinya. Saya ingat sekali ya dulu Bapak Ibu, pernah kami laporkan itu ke Pak Darmin ya, di Bank Indonesia. Kita bilang, Pak, strategi Malaysia itu begini-begini, Pak. Yang penting mekanismenya itu mimikri saja. Mimikri itu kayak mirroring apa yang ada di konvensional gitu ya, Pak. Yang dia kejar pokoknya size. Nah, kita punya 2 pilihan, Pak Darmin. Mau kembangkan keuangan syariah ini dengan cara seperti Malaysia atau kita berpegang teguh pada substansinya. Saya ingat sekali jawaban Pak Darmin waktu itu ya Pak. Beliau itu bilang, kau pikir Tuhan itu bapak-bapak tua yang kau bisa tipu-tipu. Dan kami semua akhirnya lega itu. Dengan respon seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan ini Bapak Ibu. Menggadaikan substansi hanya demi mengejar apa yang besar. Tapi kalau apa yang besar itu tidak punya kontribusi membetulkan sistem, apa manfaatnya? Ya. Apa manfaatnya? Itu kenapa pelan-pelan ya Bapak Ibu. Meskipun kami tahu banyak orang yang tidak suka pelan-pelan. Pengennya cepat-cepat. Gitu ya. Pengennya cepat besar. Jadi kita pelan-pelan sampai juga dengan moneter yang kemarin ya Bapak Ibu. Yang kami jelaskan kemarin. Di dalam moneter itu akhirnya kita sampai pada satu tahap di mana underlying moneter syariah itu adalah sukuk. Ya, alhamdulillah
dia tidak lagi berunderlying pada paper yang diterbitkan oleh bank sentral. Kalau di bank sentral itu sama saja sebenarnya seperti di konvensional, kalau kita hanya terbitkan satu paper, misalkan SBI gitu ya, sertifikat Bank Indonesia, itu tidak ada underlying-nya. Ya, tidak ada underlying-nya, ya, diciptakan aja oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk memfasilitasi sektor keuangan untuk mengelola likuiditasnya dan juga membantu kita untuk stabilitas moneter. Tapi akhirnya saat ini instrumen untuk moneter kita, alhamdulillah, bisa berunderlying sukuk, di mana sukuk yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan itu memiliki underlying proyek-proyek infrastruktur yang pemerintah lakukan gitu. Jadi itu sektor real juga, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi alhamdulillahnya itu adalah kita sama-sama, bahkan sekarang di konvensional itu menggunakan yang namanya SRBI, ya, sertifikat rupiah Bank Indonesia. Itu underlying-nya adalah SBN, ya, obligasi, di mana obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ya kita tahu langsung tidak langsung dia digunakan untuk pembiayaan pembangunan gitu. Jadi sepelan itu, ya, tapi akhirnya sampai ke titik itu gitu, Bapak Ibu. Ya, satu saat entah gimana, apakah bisa juga nanti ke depan, yang sempat saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu, apakah nanti namanya suku bunga kebijakan, ya, tapi ternyata dia adalah merepresentasikan rate keuntungan di sektor real. Nama boleh suku bunga, tapi hakikat barangnya itu adalah apa yang kita gadang-gadang suatu waktu nanti ya, adalah rate yang memang keuntungan di sektor real yang kita bisa record, yang kita bisa rekam, dan kemudian menjadi referensi buat mereka-mereka yang mau melakukan investasi. Jadi akhirnya tidak ada masalah. Cuma memang pasti akan kontroversial kenapa tetap dinamain bunga gitu. Karena bunga kan nanti jatuhnya sudah konotasinya riba gitu ya. Ya Allah alam bisawab, itu satu waktu nanti. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian masih punya semangat gitu ya. Ada banyak PR, ada banyak gang-gang yang dari jalan yang kita sedang mau lewati ini yang perlu diisi gitu Bapak Ibu. Ya. Dan kita yakin kita bisa gitu. Ya, karena ini adalah perjuangan lintas generasi. Ya, mewujudkan peradaban itu kan bukan satu kali jalan kemudian jadi gitu. Tiap-tiap orang jadi batu bata. Nah, batu bata yang lain harus ada dan kemudian kita menumpuk pada satu bangunan yang sama dan akhirnya nanti jadi satu bangunan gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi pelan-pelan tapi semua tahu apa yang mau dikerjakan. Pelan-pelan tapi kita sama ada dalam satu blueprint yang memang kita sepakati gitu. Ya. Nah, satu waktu nanti masing-masing mengerjakan amanahnya masing-masing, tapi kita ada dalam satu bangunan peradaban yang sama yang akhirnya nanti menjulang menjadi mercusuar, menara gading dari peradaban ini gitu. Nah, kembali ke fikih tadi ya Bapak Ibu. Jadi kan ada yang berkaitan dengan keuangan ini, ada yang berpendapat harus emas. Ya, harus emas. Ternyata namanya nggak ada di sini ya. Siapa ya itu ya? Lupa saya. Ibnu Hazm bukan. Oh, saya jadi PR saya nih ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ini, ya, harus emas. Ini minoritas Bapak Ibu. Ada Abu Hanifah, Abu Yusuf, ya, ya sebagian mazhab Hanafi itu harus emas. Karena beralasan bahwa setiap takaran yang disebutkan dalam Quran atau menyebutkan emas dan perak di Quran selalu merujuk pada uang, ya, sehingga harus emas. Nah, sementara mayoritas, ya,
Ini termasuk Muhammad bin Al-Hasan. Ini kalau tidak salah cucunya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Ya. Sebagian mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali, sama Ibnu Taimiyah, termasuk mayoritas yang membolehkan selain emas. Nanti bahan slide utuh saya share ya. Jadi saya nggak bahas khusus di sini. Tapi setidaknya kalau saya sendiri secara pribadi, Bapak Ibu, terkait dengan uang emas atau non emas ini, saya mengambil pendapat yang kedua, ikut yang mayoritas, membolehkan selain emas. Tapi saya mengakui yang ideal adalah emas dan perak. Ya. Yang ideal, ya, yang ideal itu emas dan perak. Jadi kita tidak perlu dipusingin, direpoti, harus disiplin mengatur berapa jumlahnya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, saya pernah sampaikan ini dalam satu seminar, prioritas utama adalah mereduksi dulu yang namanya riba. Percuma kita pakai emas dan perak, tapi ribanya masih ada. Nanti jatuhnya sama-sama aja. Ya, emas kita pakai, tapi ribanya kemudian menggandakan emas, malah kita nanti susah mencari emas dari mana. Ya, jadi kalau lihat kronologi zaman Rasulullah, sahabat, para bani dinasti setelahnya, itu kan memang riba nggak ada, sehingga kemudian menggunakan emas dan perak sebagai mata uang itu menjadi kondusif. Ya. Nah sekarang ribanya merajalela, tapi kemudian kita paksakan menggunakan emas dan perak, menjadi kurang strategis buat saya. Jadi mungkin dalam dakwah ekonomi syariah ini kesimpulan sementara ini buat saya Bapak Ibu, prioritasnya adalah kalau bisa kita menghilangkan dulu ribanya, mereduksi ribanya, baru satu-satu. Karena kalau ribanya tidak ada, itu adalah kondisi lingkungan yang kondusif untuk menggunakan emas dan perak. Ya. Karena kalau saya lihat, ambil pelajaran dari bukunya David Batis, begitu juga dengan Glenn Davis, ya, bukunya, kalau Batis itu bukunya judulnya International Finance, kalau Glenn Davis itu bukunya History of Money. Saya gabungkan dua buku itu Bapak Ibu, saya bikin kronologi krisis. Ya, saya pernah bikin kronologi krisis. Itu ternyata mana ya? Oh, ini nih. Ini kronologi krisis, Bapak. Ya. Minta maaf. Kecil ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari bukunya Roy dan Glenn Davis serta Francisco L.R. Batis dan Louis Batis. Ya. Jadi berkaitan dengan emas tadi Bapak Ibu, krisis-krisis yang terjadi itu sangat berkaitan dengan merajalelanya penggunaan riba dan maisir. Ya. Bisa lihat di sini. Ya. Tahun 1860 itu kan kita pakai emas ya Bapak Ibu. Masih pakai emas. Ya, standar emas sebagai mata emas sebagai mata uang, ya, terutama di negara superpower. Ya. Tapi pada periode yang sama jumlah bank semakin meningkat gitu ya, khususnya di Amerika sebagai jantung perekonomian dunia. 1907 ada krisis perbankan internasional dimulai di New York, ya. Baru setelah itu mereka akhirnya yakin butuh yang namanya bank sentral. Makanya bank sentral itu datang belakangan Bapak Ibu. Bank sentral itu 1913. US Federal Reserve System itu baru didirikan. Banknya sudah mulai menggurita, menjamur lebih dulu. Akhirnya dengan bunga kan akhirnya menciptakan uang yang sangat rapid gitu ya, yang sangat cepat. Ya, menciptakan uang dengan sistem bunganya itu ya, dengan interest based system. Tapi akhirnya krisis, ya, barulah dia betulkan dengan adanya
bank sentral, ada yang mengatur. Ya. 1914-1918, Perang Dunia Pertama, runtuh rezim uang emas, nggak pakai lagi uang emas, ya 1915, maka berjatuhanlah negara-negara di Barat itu ya. Ada depresi di Jepang, Jerman, terjadi hiperinflasi. Bahkan ini paling buruk ini di Jerman ya Bapak Ibu, sampai gaji itu dibayarkan 2 kali. Ya. Dibayarkan 2 kali, dibayarkan pagi untuk makan siang, bayarkan siang untuk makan sore gitu, untuk makan malam. Itu rusuh sekali itu. Akhirnya 1925 Inggris kembali menggunakan standar emas. Ya. Tapi baru dilakukan secara formal itu tahun 1944. Ya, Bapak Ibu ya. 1944. Sebelum itu chaos. Makanya di bukunya Francisco Batis, Louis Batis ini disebutkan bahwa periode 1915 sampai 1944 itu monetary chaos. Ya, nggak ada rezim yang dipakai. Nah, nggak ada rezim yang dipakai. Baru 1944 mereka bertemu di New Hampshire, Amerika, di satu desa yang namanya Bretton Woods, ya. Disepakati yang namanya Bretton Woods Agreement. Ya, Bretton Woods Agreement itu punya 3 kesepakatan. Yang pertama bersepakat mendirikan yang namanya IMF, ya, International Monetary Fund. Jadi kalau ngelihat sejarahnya Bapak Ibu, IMF itu didirikan dulu untuk menolong negara-negara Eropa yang kena krisis waktu itu. Ya. Makanya negara yang belakangan datang itu akhirnya jadi minoritas. Kenapa minoritas Bapak Ibu? Karena di IMF itu setiap keputusannya itu dilakukan voting dan tiap negara itu tidak memiliki voting power yang sama. Ya. Ini lucunya ya Bapak Ibu. Dan ternyata di beberapa lembaga internasional kita tahu kondisinya sama. Voting powers-nya itu tidak sama. Jadi kalau Amerika punya voting powers, itu berapa puluh negara punya 1 voting powers, Amerika punya kekuatan sampai beberapa puluh dari negara yang minoritas itu tadi. Ya. Jadi sistem dunia ini memang udah nggak adil sejak awal Bapak Ibu. Makanya di UN juga kan sama ya. Ada 185 negara bersepakat, tapi cuma Amerika yang veto, gagal itu. Itu voting powers namanya. Jadi di World Bank, ya Bapak Ibu, di Asian Development Bank, ternyata sama. Ya. Nah, oke. Saya jadi kemana-mana terus ini. Jadi berdiri IMF. Yang kedua kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah semua mata uang di dunia harus merujuk pada dolar Amerika. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang tahu Amerika merajai ini gara-gara kesepakatan ini. Ya. Jadi seluruh mata uang di dunia merujuk pada dolar Amerika. Yang ketiga, dolar Amerika diciptakannya atau diprinting, ya, dicetak itu menggunakan prinsip bahwa kurs uang yang dicetak merujuk pada ketersediaan emas dengan rasio 1 ons emas sama dengan 35 US dollar. Jadi kalau Amerika punya 10 ons, dia boleh mencetak 350 US dollar. Begitu seterusnya. Nah, setelah 1944 ini, krisis-krisis itu kemudian mulai meredam, Bapak Ibu. Ya. Tapi dia kemudian bangkit lagi di akhir tahun 60-an. Ya. Kenapa? Karena transaksi-transaksi keuangan merajalela. Teknologi berkembang, telepon berkembang. Akhirnya pasar-pasar modal di seluruh dunia itu merangsang orang untuk meletakkan dananya di sana dan kemudian
menggandakan uangnya di pasar-pasar modal itu. Teknologi itu membantu uang yang bertransaksi semakin hari semakin cepat. Terlebih lagi ternyata tahun 1970-an itu, di awal tahun 1970-an itu, Amerika terdesak keuangannya karena kalah perang dengan Vietnam. Ya. Dan dia butuh dolar. Akhirnya dengan sepihak dia mencetak uang lebih banyak dari yang seharusnya, Bapak Ibu. Padahal tadi kesepakatannya 1 ons emas sama dengan 35 US dollar, tapi dia cetak uang lebih banyak daripada apa yang seharusnya. Jadi Amerika itu sudah memang punya sejarah mengkhianati apa yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang ternyata kalau Bapak Ibu lihat ternyata Donald Trump itu kemudian mengkhianati WTO misalkan ya, melakukan perang tarif, nggak usah heran sejak awal mereka sudah melakukan hal seperti itu. Dia pikir memang dia yang menguasai dunia gitu ya. Nah, Bretton Woods akhirnya collapse ya. Tapi sempat ingin diselamatkan dengan kesepakatan baru namanya Smithsonian Agreement. Ya, Smithsonian Agreement tahun 71. Tapi dia hanya bertahan 2 tahun. Ya, di mana dia merubah kesepakatan yang tadinya 1 ons 35 menjadi 1 ons 38. Tapi itu tidak bertahan lama. Karena uang yang dicetak berlipat-lipat kali lagi daripada apa yang seharusnya. Maka gugurlah. Makanya sejak tahun 1973 kita tidak punya rezim emas lagi. Ya. Kita tidak punya rezim emas. Jadi kalau menggunakan definisinya Louis Batis, ya sebenarnya sejak tahun 73 sampai sekarang itu monetary chaos. Ya. Negara yang nggak kuat, ya pasti akan jadi korban. Dan akhirnya sejak itu krisis keuangan itu cuma berganti-ganti aja dari satu negara ke negara yang lain. Berpindah-pindah. Jadi seperti itu Bapak Ibu kronologinya sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Jadi kalau kita sepakat pada apa yang bisa kita jadikan pelajaran pada kondisi terakhir ini, di mana Cina mampu menunjukkan bahwa yang terbaik, yang memang ideal itu adalah ya ciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang membuat Anda menjadi kuat, gitu ya. Jadi produksi barang dan jasa, ya produksi dan barang dan jasa. Negara yang seperti itu yang memang nanti akhirnya mendapatkan benefit, Bapak Ibu. Jadi nggak bergantung pada sektor keuangan. Jadi coba lihat sekarang apa yang terjadi di Amerika dan negara Barat ya, di mana sektor keuangannya itu menggurita berlipat-lipat kali besar daripada sektor realnya. Bahkan sektor realnya karena dia sudah merasa cukup dengan copyright gitu ya, dengan hak cipta dan lain sebagainya, dia taruh di negara-negara berkembang saja pabrik-pabriknya. Karena di negaranya biaya untuk manufaktur itu sudah terlalu mahal dan nggak mungkin dilakukan di sana. Ya ini yang menjadi kendalanya sekarang Trump kan. Mau minta manufaktur itu dilakukan di dalam negeri, tapi dia belum bisa punya jawaban bagaimana memenuhi kebutuhan labornya, ya. Karena labor Amerika itu seperti yang pernah saya ceritakan, di Amerika itu 1 jam 46 US dollar, sementara di Meksiko cuma butuh 6 dolar. Ya, tenaga yang sama. Ya, apalagi di Cina 4 dolar. Ya, apalagi dengan efisiensi yang mereka punya, jauh lagi lebih rendah. Ya. Kita saja sudah mulai mahal ini Bapak Ibu. Makanya advantage kita itu perlu kita ciptakan sendiri. Tapi setidaknya kita mulailah untuk mulai bisa membangun ketahanan ekonomi itu ya dengan yang kita punya gitu ya. Tapi ini juga tricky karena kalau setiap negara melakukan hal yang sama nanti perdagangan internasionalnya menjadi redup
karena masing-masing negara ya mencukupi dirinya sendiri, ya, dan ini menjadi tidak baik, ya, menjadi tidak baik. Jadi kita serahkan pada mereka yang memang punya kelebihan atau punya advantage, dan kita dorong untuk melakukan kerjasama. Jadi ekonomi kerjasama itu jauh lebih mensejahterakan. Ini satu hal, Bapak Ibu, saya kembali ke yang tadi. Jadi dalam dunia keuangan itu mudah-mudahan bisa ditangkap substansinya ya Bapak Ibu, karena saya tadi sudah menyentuh beberapa isu. Semoga bisa menambah wawasan buat kita semua, seperti apa harusnya posisi dinar dirham gitu ya, seperti apa posisinya perbankan dan sektor real, atau secara umum sektor keuangan dan sektor real gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya masih punya waktu terkait dengan bentar, saya mau ambil kasus apa ya. Sebentar. Oh, saya genapkan sekarang. Nanti mungkin sesi pertanyaannya kita belakangkan saja sekalian ya, Bapak Ibu ya, supaya coverage saya itu sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, sekarang saya beralih ke ekonomi keuangan sosial ya. Tadi keuangan komersial dan sektor moneter, sama juga uang. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu betul-betul bisa menangkap substansi ya, menangkap substansi. Jadi kalau ditanya, meskipun saya terbuka sekali kalau Bapak Ibu juga memiliki pemikiran sendiri, tapi setidaknya harus punya dalil, ya, harus punya logika yang kuat gitu ya. Karena ini mata kuliah ekonomi Islam lanjutan, jadi yang saya mau kejar adalah bisa memahami substansinya dari sektor keuangan syariah tadi, dari komersial, urgensi uang, hakikat uang, begitu juga dengan sampai pada beberapa hal secara detail di instrumen, ya, terutama yang saya kejar adalah instrumen moneternya ya. Nah, bagaimana dengan bukan di sini. Ya. Ini ya. Jadi kan Bapak Ibu, kemarin saya sudah sempat sampaikan ya bahwa urgensi pelarangan riba dan judi atau spekulasi itu betul-betul memang dia sangat merusak, ya, sangat merusak. Saya selalu memvisualisasikannya seperti ini. Dulu pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Karena visualisasi ini buat saya yang sederhana, yang bisa menggambarkan keburukan dari riba dan perjudian atau spekulasi. Jadi saya sudah sampaikan juga bahwa hakikat ekonomi Islam itu adalah memberikan kesempatan pada semua orang untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Sehingga masalah utama yang harus dipastikan oleh ekonomi syariah adalah sirkulasi sumber daya itu harus lancar, ya. Sirkulasi dari orang yang surplus kepada orang yang defisit, baik secara komersial maupun sosial, gitu ya. Tapi kalau ternyata ada hambatan di tengah jalan, seperti aktivitas riba, gitu ya, yang membuat uang yang tadinya harusnya bisa mengalir dan memproduksi barang dan jasa, itu akhirnya harus terlempar ke pasar keuangan. Terciptalah pasar keuangan yang tadinya nggak perlu ada, jadi ada gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat bulatan merah di kanan atas ya. Kalau lancar itu tidak perlu ada yang namanya sektor keuangan yang terpisah dari sektor real. Tapi karena ada bunga ya yang menjadi price dari sejumlah uang, maka terbentuklah pasarnya sendiri dengan komoditasnya itu adalah uang, dan price-nya, harganya itu adalah bunga. Ya, ditambah lagi dengan spekulasi, ditambah lagi dengan judi,
tambah lagi korupsi. Ya, akhirnya uang yang bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk memproduksi barang dan jasa itu mengkurus. Bisa dibandingkan ini yang tadinya besar, jadi kita harusnya semua sejahtera, bisa menikmati atau mendapatkan manfaat dari uang yang beredar, tapi ternyata ada aktivitas yang menggunakan riba dan maisir yang akhirnya membuat uang itu terkonsentrasi pada pasar yang tidak produktif, ya, pasar yang tidak produktif. Akhirnya kemampuan menciptakan barang dan jasa di lingkaran biru itu menjadi kurus, ya. Kemampuannya jadi sedikit, Bapak Ibu. Itu kenapa riba dan maisir itu punya kaitan erat dengan fenomena inflasi. Ya, harusnya kita bisa menciptakan barang dan jasa yang lebih banyak sesuai dengan demand yang ada di pasar, tapi kemampuan kita terdistraksi, ya, terpecah, ya, oleh segelintir orang yang mau cari untung lebih cepat dengan resiko yang lebih rendah mereka pikir, gitu ya, bahkan Ustadz, zero. Ya, Ustadz Ahwat, tampilannya ya, belum yang berubah itu, Ustadz. Masih yang sebelumnya. astagfirullahaladzim. Belum ya? Iya, Astagfirullah. Ustadz. Jadi dari tadi saya ngomongin. Masih yang krisis tadi, Ustaz. Ya, Nah, ini baru oke. asik dengan dunia sendiri. Lanjut, Sudah Ustadz. kelihatan ya, Ahi? Sudah, Ustadz. Sudah, Ini Ustaz. yang saya ceritakan tadi. Sudah, Ustaz. Ya, Awan. Jadi seperti ini tadi saya cerita, ya, harusnya ekonomi itu menciptakan kesempatan pada semua orang bisa memproduksi barang dan jasa, menikmati kesempatan untuk memproduksi barang dan jasa, atau dengan kata lain bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kan ini ya, kita merujuk pada tujuan akhir, tujuan puncak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, dalam konteks ekonomi, beribadah itu kan akan leluasa dilakukan apabila kesulitan-kesulitan yang dia hadapi itu terpecahkan, kan ya. Nah, kita di bidang ekonomi, ya, kesulitan ekonomi itu yang paling krusial, kan ya, membuat orang dengan gampang bermaksiat, gitu ya, terdistraksi ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya seperti itu, dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, punya hubungan erat dengan pelarangan riba, kewajiban zakat, gitu ya, pelarangan maisir. Supaya apa? Supaya ekonomi itu berlangsung dengan adil dan bisa memberikan kebutuhan pada semua orang, gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, maka sirkulasi sumber daya itu berlangsung lancar. Tapi kalau ternyata di sana ada bunga, ada spekulasi, ada judi, ada korupsi, akhirnya apa, Bapak Ibu? Sirkulasi sumber daya menjadi lebih kurus, ya, karena uang yang sebenarnya memberikan kesempatan kita untuk memproduksi barang dan jasa itu akhirnya terkonsentrasi di sektor keuangan, ya. Yang tadi itu ya, ini karena ada bulatan merah di kanan atas itu ya, harusnya dia tidak terdikotomi dari real sector, ya. Dia tidak terdikotomi, tapi bahkan akhirnya dia jauh lebih besar daripada sektor real, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang buat saya visualisasi sederhana substansi dari ekonomi syariah, ya, substansi ekonomi syariah. Kita nggak mau ada kanker merah ini, gitu ya, karena dia jadi kanker, Bapak Ibu, ya. Dia menghambat aliran. Setiap hambatan dari aliran itu nggak sehat, gitu. Sama seperti sistem yang ada di tubuh kita, aliran darah kalau nggak lancar itu jadi penyakit kemana-mana, gitu. Nah, sama dengan sistem di ekonomi, kalau ada sesuatu yang tidak lancar mengalir, maka dia harus dihilangkan. Dan riba itu adalah hambatan, maisir itu adalah hambatan, keserakahan itu adalah hambatan. Sehingga makanya pembentukannya kan di ekonomi syariah yang saya sudah ceritakan, ya, ada dua sasaran strategis, perilaku
menjadi tidak serakah, peduli sama orang lain, bahkan sudah diwanti-wanti bahkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, bahwa kekayaan itu adalah kemanfaatan yang banyak yang kita bisa berikan pada banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu kan ya. Jadi semuanya itu berkaitan Bapak Ibu. Makanya sedapat mungkin ini bisa kita lakukan. Kita tadi sudah bahas bagaimana riba dan maisir itu mempengaruhi keuangan komersial. Nah, bagaimana dengan keuangan sosial? Ya. Nah, keuangan sosial itu Bapak Ibu pada dasarnya adalah mengadres asumsi dasar bahwa dalam ekonomi itu selalu ada rumah tangga duafa. Ya. Selalu ada rumah tangga duafa. Maka yang duafa ini harus disediakan, ya. Sebenarnya bukan disediakan, disampaikan rizkinya dari Allah yang memang Allah sudah sudah maksudkan untuk mereka, ya. Tapi Allah kirimkan lewat orang-orang muzaki, ya, orang-orang kaya, gitu. Nah, salah satunya bisa kita lihat efeknya dari analisis demand supply, ya, permintaan penawaran ini ya, Bapak Ibu. Ini kurva permintaan penawaran. Mudah-mudahan karena ini kurva yang paling basic yang harus dipahami sebenarnya ya di ekonomi Bapak Ibu. Jadi ekonomi itu ada kurva demand D ya yang slope-nya itu negatif ke bawah ya. Hubungan antara harga price dan quantity barang ya, quantity barang. Kalau harganya naik, maka permintaannya turun. Ya, saya coba, loh, kok hilang? Oh, kok hilang? Oh, terkeluar ya. Jadi ini Bapak Ibu, bisa digambarkan seperti ini bahwa ini. Jadi kalau harganya naik dari P1 ke P2 ya, maka Q-nya itu menjadi turun ya, itu hukum permintaan. Ya. Ini hukum permintaan. Biar jelas ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari Q1 menjadi Q2. Ya. Jadi dari P1 ya, P1, abaikan P3-nya ini ya. Ini abaikan P3-nya, mungkin saya hapus saja dulu. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini permintaan hubungan antara price dengan harga dengan quantity barang. Jadi kalau harganya naik dari P1 ke P2, maka kuantitinya turun dari Q1 ke Q2. Kan Bapak Ibu kalau mau beli barang, ya kalau harganya semakin naik, maka Bapak Ibu akan semakin mengurangi pembelian barang tersebut kan ya. Tapi kalau harganya semakin murah, maka saya akan beli banyak. Ya. Meskipun ini teori demand supply ini kemarin dikritik sama Pak ini ya, Prof Iwan Jaya Aziz ya. Anda sekarang harusnya menciptakan lagi spesifikasi teori-teori karena perbedaan preferensi. Wah, karena apa Bapak Ibu? Misalkan pada barang-barang digital, ternyata harganya semakin naik, semakin banyak yang minta, gitu ya. Ambil contoh aja Apple gitu ya, iPhone. Iya, iPhone. Semakin harganya semakin naik, ternyata yang mau beli antri. Udah nggak memenuhi hukum permintaan itu Bapak Ibu. Jadi preferensi dunia ketika landscape-nya berubah, terutama karena kemajuan digital, ini perlu disikapi dengan merumuskan teori-teori yang lebih representatif, lebih realistis yang terjadi di masyarakat. Tapi kita abaikan dulu yang itu ya.
Jadi di sini kita pakai teori basicnya saja dulu, ya. Jadi kalau permintaan itu, jadi yang saya mau sampaikan adalah dia jadi slope-nya itu menurun karena hubungan P dengan Q itu negatif, ya. Negatif itu apa maksudnya? Tadi kalau harga naik, Q-nya turun, ya. Sebaliknya Q-nya naik, berarti P-nya harus turun, gitu ya. Berbeda dengan supply itu kalau price-nya meningkat, maka penawarannya semakin banyak. Jadi kalau kita jadi pengusaha yang jual barang di pasar, kalau harganya semakin naik, maka saya akan jadi banyakin lagi stoknya biar supaya jualan saya semakin banyak dan revenue omsetnya semakin tinggi, gitu kan ya. Itu hukum dasar dari demand supply, permintaan dan penawaran. Permintaan hubungan harga dan kuantitas itu negatif, sementara kalau supply hubungan harga dengan quantity itu positif. Nah, apa peran zakat di dalamnya? Kalau zakat ternyata ada dalam ekonomi, maka zakat itu kan sebenarnya apa, Bu, Bapak? Dia adalah sumber income buat orang-orang muzaki, kan ya? Dia sumber income. Ketika dia menjadi sumber income, maka dia menjadi apa? Peningkatan purchasing power buat orang-orang muzaki. Mustahik, sorry. Dia menjadi memiliki punya daya beli, ya. Yang tadinya dia nggak bisa akses ke pasar, ya, nggak bisa akses sebagai konsumen, apalagi produsen. Ya, sebagai konsumen aja dia nggak bisa akses ke pasar, dia nggak bisa masuk ke pasar, dia nggak bisa beli barang. Makanya dia pada dasarnya kalau yang namanya mustahik itu dikategorikan secara general, secara umum, dia ada di titik 0,0. Ya. Dia nggak punya kemampuan. Yang akhirnya dia memiliki kemampuan adalah ketika dia disubsidi, dia difasilitasi. Kalau dalam bahasa zakat bukan difasilitasi sebenarnya, dia diberikan haknya, ya, dia diberikan haknya supaya kemudian dia bisa masuk pasar, ya. Akhirnya tidak ada yang terabaikan, nggak ada no one left behind, ya. Dia nggak ada yang ditinggalkan. Akhirnya kalau ada zakat, kemarin dibilang apa sama Bank Dunia 162 juta, Masya Allah. Saya sekali lagi jangan ini ya Bapak Ibu, jangan terusik dengan angka-angka itu ya. Itu kan angka standar yang diberlakukan sama pada semua negara tanpa melihat purchasing power parity. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi harusnya diikutkan purchasing power parity. Makanya kemarin ada rankingan negara memasukkan purchasing power parity, ternyata Indonesia dikelompokkan sebagai negara paling sejahtera. Ya. Lain itu. Jadi kita di sini dengan $10 itu sudah wah gitu. Makan satu hari $10. Mereka di sana itu nggak mau dapat apa $10. Ya, burger satu aja $7. Ya. Ini purchasing power parity. Itu $10 itu artinya kan berapa? 150.000 atau 160.000 ya. Itu udah dapat apa tuh? Ya. Makan nasi uduk, makan nasi kuning sarapan dapat banyak gitu. Ya, bisa buat makan siang, makan malam. Ya, di Amerika nggak bisa begitu. Di kita, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu ke hotel saja, di Amerika hotel makan malam, makan sarapan itu bayar Bapak Ibu. Ya, beberapa hotel itu bayar. Di Dubai saya pernah itu bayar, kurang ajar ya. Di Indonesia udah murah satu kamar, sarapan gratis, bahkan bisa 2 orang gitu. Ya, itulah orang-orang Barat kalau udah bikin standar itu ya seenaknya aja ya. Oke. Back to laptop. Agak gemes juga ngeliat dia begitu tuh. Jadi kalau ada zakat Bapak Ibu, dia meningkatkan golongan masyarakat yang mampu beli. Jadi kalau tadi dibilang 162 juta, bayangin kalau 162 juta bisa masuk pasar. Ya pakai ini dulu lah, pakai angka yang sebelumnya lah, jangan pakai angka itu ya. Itu karena kita digolongkan sebagai negara
negara berpendapatan menengah kan, ya, karena itu akhirnya standarnya dinaikkan. Kalau standarnya dinaikkan, maka yang ada di bawah standar makin banyak. Ya, itu logis aja sebenarnya. Ya, logis aja. Tapi kalau kita pakai yang $1, ya, $1 satu hari, ada sekitar 40 sampai 60 juta kalau nggak salah ya, 40, sekitar 40-an lah. Ya. Jadi kalau 40 juta itu bisa diberikan purchasing power, ya, punya bisa daya beli, maka ada 40 juta orang bisa masuk pasar dengan demand yang sangat besar. Ya, bayangkan, bukan cuma beli barang satu, tapi barang-barang multiplier efek yang lain akan luar biasa. Makanya demand-nya bertambah, Bapak Ibu. Demand-nya bertambah, ya, kurva demand bergerak ke atas. Maka apa? Kalau demand bergerak ke atas, sementara penawarannya itu tidak bisa secara jangka pendek tidak bisa merespon, ya tentu saja harganya akan naik. Tapi ini tentu saja secara teori jangka pendek ya. Ini jangka pendek. Bahkan dia akan menjadi stimulus. Kalau price naik, berarti apa? Orang-orang yang ada di sisi supply itu akan melihat, oh omset saya bertambah nih. Omset saya bertambah, revenue saya bertambah. Kan revenue itu sama dengan P kali Q, ya, R sama dengan P kali Q. Ya, revenue sama dengan harga dikali quantity. Kalau P-nya jadi 2, Q-nya jadi 2, yang tadinya P1 menjadi dan Q1 akhirnya menjadi P2, Q2. R-nya itu membesar bukan? Bertambah. Ya. Dilihat dari mana? Ini nih besaran kotak ini nih. Besaran kotak 0, P2, titik perpotongan sampai Q2. Ini kotak ini nih luasnya. Yang tadi luasnya cuma 0, P1, Q1. Ya. Luasnya kotak ini. Kan jadi lebih besar. Revenue semakin bertambah. Artinya akan merangsang sisi supply untuk menambah barang. Ya. Dan secara teori penambahannya akan berhenti pada titik di mana harga kembali ke keseimbangan, Bapak Ibu. Itu teori ya. Ya. Jangan ditanya, kenapa dia nggak nambah lebih banyak, Pak? Kenapa nggak ada di sisi kanan lagi dari S1 ini? Ya kalau di situ nanti akan ada yang kompetitif, ada yang nggak kompetitif. Ya, nanti akhirnya juga turun sampai ke P1. Gitu ya. Itu teorinya, Bapak Ibu. Jadi dia akan bertambah proporsional sebesar penambahan D. Ya, proporsional itu maknanya apa? Dia akan kembali ke harga keseimbangan di mana kompetisinya optimum, ya, kompetisi antar pelakunya optimal di P1. Dan ingat, pada saat P1 kuantitinya sudah lebih jauh tinggi, yaitu apa? Q3. Bukan lagi Q1, bukan juga Q2, tapi Q3. Ya. Jadi akhirnya revenue yang akan dinikmati oleh pasar itu adalah apa? Ini nih kotak P1 ya, titik perpotongan sampai Q3 ya, sampai 0. Ini kotaknya gitu ya. Kalau menyebutkan, anggap saja titik perpotongan ini adalah M3 ya. Titik perpotongan yang awal M1, titik perpotongan kedua M2, titik akhirnya di M3. Ya. Jadi 0, P1, M3, Q3. Ini nih kotak ini jadi lebih banyak nih. Itu kenapa Bapak Ibu disebutkan itu ya di surat Ar-Rum 39 ya. Garis besarnya itu artinya kau pikir engkau yang mengambil bunga itu mengkayakan engkau. Padahal di mata Allah sebaliknya, zakatlah yang melipat gandakan. Ya. Sekali lagi saya minta maaf, mohon ini ya koreksinya Ustadzah ya, di terjemahan Ar-Rum 39 itu melipat gandakan itu ada dalam kurung selanjutnya itu adalah pahala. Saya kok lebih condong bukan pahala, tapi kalau melipat gandakan itu ya kekayaan juga gitu, bukan cuma hanya pahala gitu ya. Karena di atasnya kalimatnya adalah mengkayakan engkau gitu ya. Engkau pikir mengambil riba itu mengkayakan engkau. Harusnya logikanya itu konsisten, tapi wallahu a'lam. Saya bukan mufasir gitu ya.
saya serahkan kepada Ustaz saya. Tapi kalau kalimatnya seperti itu, mudah-mudahan masih masuk gitu ya tafsiran bahwa yang memberikan zakat itulah yang kemudian memakmurkan, ya, melipat gandakan kekayaan. Jadi kekayaannya bukan kekayaan seseorang, tapi kekayaan secara jamaah, ya Bapak Ibu. Secara jamaah, Allah itu selalu melihat secara makro, tidak secara mikro. Ya. Mohon koreksi kalau saya juga salah ini ya mengambil kesimpulan ini. Allah itu selalu melihat makro, melihat selalu kejamaahan. Ya. Jadi kalau disebut akan merusak, itu merusaknya bukan cuma sesatu orang, karena boleh jadi kalau dilihat secara individual ada yang semakin sejahtera, ada yang semakin kaya. Orang-orang serakah kok semakin kaya ya. Tapi konteksnya adalah jamaah, bahwa kalau ada mereka dibiarkan mengambil riba, itu akhirnya akan menyusahkan jamaah, menyusahkan umat secara keseluruhan. Ya. Kita bisa lihat sekarang orang kaya segelintir dan semakin kaya mereka, tapi orang yang miskin dan papa itu semakin banyak. Karena dibiarkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan dibuatkan sistem yang serakah itu, dibenarkan keserakahan itu masuk dalam satu sistem. Gitu ya. Jadi zakat di sini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, punya efek yang sangat logis, sangat ilmiah, ya, untuk menjaga roda ekonomi. Ingat, permintaan itu adalah bensinnya mesin ekonomi. Ya. Saya selalu mengucapkan itu ya, Bapak Ibu. Demand itu adalah bensin dari mesin ekonomi supaya dia bisa bergerak. Harus ada demand. Kalau di ekonomi konven ya, Bapak Ibu, pakarnya ada yang menyebutkan teori supply create its own demand, Jean Baptiste, ya, GBC, makanya say law disebut kalimat itu, hukum law, hukum say, sorry, Jean Baptiste. Dia menyebutkan itu seangkatan dengan Adam Smith. Dia menyebutkan bahwa supply create its own demand. Penawaran itu akan menciptakan demand-nya sendiri. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena nih orang-orang klasik ini, orang-orang yang ada di mazhab klasik, yaitu Adam Smith dan pengikutnya, followernya, menyebutkan bahwa dalam jangka panjang semuanya akan kembali ke keseimbangan. Semuanya akan full employment. Kalau dalam full employment, teorinya adalah setiap penawaran, setiap kerja itu akan menghasilkan wage, akan menghasilkan upah, dan upah itu kemudian akan menciptakan demand. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ekonomi itu harus dimulai dari produksi barang. Ya, dari produksi barang. Tapi masalahnya dia tidak tahu asumsi bagaimana ekonomi ini bekerja, bagaimana rizki itu diberikan oleh Tuhan. Rizki itu tidak diberikan seimbang, beragam, ya. Semuanya tidak selalu berkorelasi positif dengan produktivitas. Ya. Ada orang-orang yang juga berproduktivitas sama dengan orang lain, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang sama. Karena memang Allah membagikan itu sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Ya, dalam Quran kan juga ada ya ayat itu ya. Kalau Allah bagikan itu semua, maka tidak akan menjadi pelajaran buat mereka. Bahkan khawatir takabur, ya, orang-orang yang punya karakter yang berbeda itu kan khawatir ada orang yang kalau diberikan kekayaan semakin takabur, Bapak Ibu. Jadi Allah itu berikan porsinya masing-masing. Ya. Di ayat apa itu ya? Kok saya lupa ya. Ya, ada di kalau saya pernah bagikan file judulnya Filosofi Ekonomi, Bapak Ibu lihat di situ ya. Ada di draft-draft awal itu ya. Jadi Allah memang tidak bagikan sama. Cuma masalahnya kan karena mereka nggak dapat ya ilmu firman itu nggak dapat ya. Orang-orang di luar sana itu kan mereka nggak dapat sumber ilmu dari firman. Mereka
Itu kenapa saya sampaikan ilmu itu sumbernya dua, observasi dan revelasi. Ya, observasi melihat fenomena alam, mengobservasi, kita dapat misalkan hukum Newton dan lain-lain gitu ya, matematika dan lain-lain. Tapi ada yang nggak kita dapat dari mengobservasi alam, yaitu yang memang Allah khususkan turunkan ilmu itu dari firman, dari wahyu. Ya, makanya Allah langsung sampaikan ke kita dalam firman, kalau mau selamat, jauhi riba, jauhi maisir, wajibkan zakat, gitu ya. Nah, itu kan langsung dari firman. Ilmu-ilmu yang seperti itu dari firman. Jadi ada observation, ada revelation, sumber ilmu. Cuma sayangnya, saintis itu tidak ini ya Bapak Ibu. Metode saintifik dibangun hanya dari observasi. Dan itu sudah salah sejak awal. Jadi kita harus mengakui bahwa sumber ilmu itu dari Tuhan. Makanya saya selalu menafsirkan Iqra itu nggak bisa sendirian, cuma bilang Iqra, tapi Iqra bismi Rabbi. Ya. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang memang Allah lah yang ajarkan kita gitu. Bukan sekedar membaca, tapi bacaan itu dari Tuhan. Jadi sudah dikasih tahu sejak awal. Tuhan itu yang sumber ilmu. Makanya An-Nazarko, satu pemikir ekonomi Islam, ketika ditanya apa perbedaan awal ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, perbedaan awalnya adalah sumber idenya. Ya. Kalau konvensional sumber ide itu cuma dari apa? Kreativitas intelijensi manusia. Sementara ekonomi syariah itu adalah ide Tuhan. Ya. Setidaknya kita yang percaya dari Islam ini, kita percaya idenya itu langsung dari Tuhan. Kita sudah dikasih bermacam ilmu itu di Quran. Tinggal kita menuangkannya dengan bahasa sesuai dengan zaman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kurva-kurva ini buat saya inspirasinya adalah Quran yang terutama yang Ar-Rum 39 itu ya Bapak Ibu. Yang tadi juga bulatan-bulatan itu juga Ar-Rum 39. Jadi kalau Anda ambil riba, itu akan menyusahkan kita, merusak kita, membuat ekonomi menjadi susah. Ya, bukan mengkayakan kita. Karena akhirnya kekayaan umat, kekayaan kejamaahan itu semakin berkurang pada dasarnya. Boleh jadi kaya segelintir orang. Tapi buat saya itu konsisten aja sebenarnya. Karena ilmu di ekonomi konvensional memang sudah berasal dari individual. Hanya fokus pada individual, Bapak Ibu. Ya, hanya fokus pada individual. Mereka nggak ada konsep kejamaahan. Kita punya konsep kejamaahan. Itu kenapa sudah digariskan di awal. Hey, sukses itu khairun nas anfa'um linnas loh. Ya, bukan sukses Anda punya kekayaan paling banyak, Anda jabatan paling tinggi gitu ya. Bukan itu. Tapi sukses itu kalau manfaat Anda itu banyak dinikmati, banyak memberikan solusi buat banyak orang. Sudah sejak awal konsep kita kejamaahan. Sementara ekonomi konven itu individualis. Makanya definisi-definisi yang dibangun dalam ekonomi konven itu adalah definisi individual, Bapak Ibu. Coba cek saja dari definisi ekonomi. Apa itu ekonomi dalam konvensional? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Coba. Padahal dalam bahasa individual, memang betul kalau Anda melihat sumber daya itu pasti terbatas karena Anda sendirian memandangnya. Dan kemudian yang mau ditarget adalah keinginan Anda. Ya, keinginan Anda himpunannya tak terhingga, tak terbatas. Tapi kalau kemudian kita lebih fokus pada kebutuhan dan kemudian konsepnya adalah kejamaahan, bahwa sumber daya terbatas dari satu sudut mata saya, tapi kemudian kita bisa bekerja sama untuk mengadakan dan mencukupi itu, gitu. Ya, bekerja sama dengan yang lain.
Dan ketika kita bekerja sama, maka kita tahu siapa butuh apa. Dan kita juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan itu. Sama-sama. Nah, kalau di konven, nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, di konven itu sejak awal sudah. Makanya akhirnya ketika belajar ekonomi, di awal kita belajar definisi yang memang sangat tendensius, individualis seperti itu. Kemudian kita belajar teori perilaku ekonomi yang juga sangat individualis, di mana yang dikejar adalah kepuasan individual yang disebut dengan utilitarianism, utility. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di katalog itu apa definisi dari utility. Utility itu kemanfaatan buat individual, kepuasan individu itu utility. Makanya mazhabnya mazhab utilitarianism, gitu, utilitarianism. Ya. Maka itu konsisten dengan filosofik sampai ke turunan teori-teorinya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya memandangnya pada satu sisi, ya mereka sudah betul, memang karena sejak awal individual, maka di akhirnya juga individual. Ya. Makanya dia pakai misalkan ketika turun di keuangan, maka yang dikejar adalah bagaimana perpaduan kombinasi antara resiko dan return yang ada pada kemanfaatan paling tinggi, gitu ya. Makanya keluar teori tentang corporate finance di mana dia mengejar pada titik efisien dari risk and return. Nah, padahal itu adalah ribawi semua. Karena S3 saya ada di finance ya, saya belajar itu semua. Tapi diingatkan sama almarhum Prof. Bambang Hermanto waktu itu. Beliau bilang, tetap pelajari aja Mas, meskipun itu yang kita pelajari adalah dosa besar gitu ya, riba gitu ya. Tapi akhirnya kita tahu hakikat keburukannya dan kemudian kita bisa menjelaskan dengan lebih sederhana kepada orang yang tidak paham gitu. Ya, jadi pesan yang selalu ada pada setiap segmen pada ekonomi syariah, keuangan syariah, itu substansinya sama, Bapak Ibu. Luar biasa, ya harusnya kita ini ya memuji Islam kita ini yang memang sudah dikatakan syamil mutakamil gitu ya. Yu'la wa la ya'lu alaih gitu ya. Sampai detik ini saya selalu terkesima gitu ya, nggak putus-putus gitu ya. Dibanding ketika belajar ekonomi konvensional di mana selalu ketemu jalan buntu dan pertanyaan yang nggak punya jawaban. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu, tapi mereka nggak punya jawaban. Mereka punya jawaban itu ketika krisis datang baru mereka, harus dibenahi begini, harus dibenahi begini. Tapi tambal sulam akhirnya compang-camping itu sistem. Ya. Di ekonomi syariah kita nggak compang-camping, kita sudah sejak awal itu konsisten gitu, saling menguatkan sampai akhir gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan exciting saya ini ya, Bapak Ibu bisa juga rasakan gitu ya. Nah, ini penjelasannya ya Bapak Ibu ya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini juga penjelasan secara makronya ya. Jadi kalau ternyata ada zakat ya, maka insya Allah dia akan meningkatkan kemampuan makroekonomi secara agregat, karena orang-orang yang tadi yang komunitas tidak mampu itu bisa akhirnya mampu, dan dia membesarkan autonomous consumption ya. CO ini autonomous consumption, konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan ya, karena memang mustahik nggak punya pendapatan. Jadi kalau dia semakin besar ya, jadi konsumsi rumah tangga yang tidak punya Y itu kan pendapatan. Jadi kalau ada zakat, maka dia C0 ini akan dipenuhi oleh zakat. Gitu. Diambil dari mana? Diambil dari orang yang punya Y. Yang punya Y-nya harus bayar zakat. Tapi pembayaran zakat oleh orang mampu, itu pasti tidak akan sama besar dengan efek dari zakat terhadap
konsumsi gitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang saya sampaikan barusan adalah uang yang di tangan orang kaya itu berbeda efeknya buat ekonomi dengan uang yang ada di tangan orang miskin, Bapak Ibu. Uang yang ada di tangan orang miskin itu jauh lebih efektif buat ekonomi karena umumnya semuanya berubah menjadi konsumsi. Tapi kalau uang yang ada di orang kaya, nggak semuanya jadi konsumsi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kaya punya gaji 100 juta, ditambah 50 juta lagi, apa konsumsinya bertambah sebesar 50 juta? Enggak. Yang nambah itu savingnya pasti. Ya. Yang paling efektif. Begitu juga kalau dia punya 100 juta, diambil zakat 2,5%. Ya, 2,5 juta ya, 2,5 juta. Akhirnya berubah menjadi 97,5 juta. Apa kemudian konsumsinya berkurang? Enggak. Ya, yang berkurang savingnya. Karena biasanya orang kalau sudah punya standar konsumsi, dia akan pertahankan kenikmatan itu. Gitu. Jadi betul kata mengambil inspirasi dari ayat Quran itu, ya Ar-Rum 39. Orang miskin kalau dibiayai, diberikan haknya, itu efeknya jauh lebih nyata daripada jauh lebih nyata untuk ekonomi daripada orang kaya gitu. Jadi dahulukan dulu mereka lah. Jadi kalau kita belajar dalam ekonomi syariah dengan keberadaan zakat, kita juga akhirnya diajari bagaimana mengurusi orang miskin ini. Ya. Di zakat itu kan kita diajari memprioritaskan orang miskin. Kamu jangan dulu beralih pada tujuan pembangunan yang lain selain kamu tuntaskan dulu apa yang menjadi hak orang miskin. Itu strategi pembangunan dalam Quran. Jadi kalau dalam ekonomi publik, ekonomi pembangunan, kita nggak diajari seperti itu, Bapak Ibu. Instrumen yang disebut subsidi itu dalam ekonomi pembangunan, dalam public finance, itu menjadi instrumen paling akhir. Kalau anggaran memenuhi, anggaran mencukupi, maka subsidi diberikan. Ya. Berbeda dengan Islam. Di Islam, dahulukan dulu semua yang kamu punya itu untuk memenuhi kebutuhan haknya orang miskin. Kalau belum cukup dari zakat, dari harta negara tambahi. Kalau harta negara dan zakat juga nggak cukup, kamu ambil dari pajak. Kalau pajak juga nggak cukup, ya sudah kumpuli semua harta yang ada di negara ini, bagikan sama rata, biar sama-sama merasakan. Tapi intinya dahulukan kepentingan orang miskin. Coba bayangin, itu kita diajari. Yang tadi barusan saya ceritakan itu kebijakannya Umar bin Khattab. Jadi, Masya Allah gitu. Ya. Begitu juga dengan wakaf. Ini wakaf itu kan social investment ya Bapak Ibu. Bahkan social investment itu adalah investasi yang nggak bergantung dengan return. Mau return tinggi, mau return rendah, dia akan spending untuk investment. Social investment, wakaf. Karena yang menjadi motivasi dia adalah keimanan. Ya. Makanya dengan ukuran ini kita tahu bahwa dalam social finance salah satu motivasi yang perlu dijaga, satu instrumen yang perlu dijaga agar agar instrumen keuangan sosial itu terus ada dan berkontribusi banyak adalah keimanan. Tapi pernahkah ada dalam satu negara menempatkan penjagaan keimanan melalui edukasi, melalui tarbiyah, gitu ya, melalui pengajian, taklim dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai indeks kinerja? Nggak pernah, Bapak Ibu. Ya. Sementara kita yang sudah diajarkan ekonomi Islam ini, kita tahu ujung-ujungnya kan ketika kita menjalankan amanah entah sebagai otoritas, entah sebagai pejabat, akhirnya ujung-ujungnya nanti di akhirat kita akan ditanya, apakah Anda sudah bisa memenuhi hak-hak dari rakyat Anda? Apakah Anda bisa jaga rakyat Anda dari siksaan api neraka? Kan seperti itu. Ya. Tapi ketika orang tidak paham itu semua, akhirnya
orang-orang pejabat itu kasihan Bapak Ibu, ya, memenuhi mengambil amanah jabatannya, tapi sebenarnya mereka sedang mengkoleksi dosa dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya. Karena salah memandang amanah, salah melihat atau memiliki keilmuannya, gitu. Salah menafsirkan substansi dari ilmu yang dia dapat. Jadi bagi saya ekonomi itu pada dasarnya alat yang membuat banyak orang terkeliru dalam hidup, tapi juga buat kita yang diamanahi ilmu ini, dia menjadi alat utama untuk bisa menyelamatkan umat. Gitu. Karena buat saya yang dikatakan wahan itu, penyakit cinta dunia takut mati itu, salah satunya terlalu akrab dan cinta dengan harta. Ya. Jadi kita yang ada di ilmu ini punya amanah yang lebih besar dari sekedar hanya menjalankan perbankan, menjalankan modal pasar modal. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Tapi kalau itu menjadi indikator kesuksesan, saya rasa terlalu prematur gitu. Ya, dan yang terakhir ini bahkan zakat itu bisa menjadi parameter Bapak Ibu dari upah minimum regional UMR. Karena apa? Ini sekali lagi diungkapkan oleh Akram Khan kalau tidak salah. Beliau itu sebenarnya seorang akuntan. Tapi Akram Khan ini banyak menulis tentang ekonomi. Saya salut dengan pemikiran-pemikiran ini, analitiknya gitu ya. Jadi beliau katakan, kalau zakat itu apa? Sorry. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Gresek-gresek saat nggak berisik. Oh, enggak terdengar ya? Lanjut Ustaz. Dengar Lanjut saat. saya kedengeran, bersih. Aman-aman. Jadi kata Akram Khan, Bapak Ibu, kalau mekanisme berlangsung secara ideal, maka masyarakat duafa itu punya pilihan, Bapak Ibu. Ya. Meskipun ini banyak yang mengkritik, tapi buat saya logikanya masuk. Ya, logikanya masuk. Tinggal nanti kita men-shapingnya seperti apa. Logika Akram Khan adalah kalau mekanisme zakat itu berlangsung dengan ideal, berarti mustahik itu punya pilihan. Bekerja di dunia realitas, di pasar kerja, di industri, atau bekerja di bawah amanah sebagai mustahik. Kan di zaman Nabi atau khalifah, para penerima zakat itu kan juga dipekerjakan ya Bapak Ibu. Saya pernah dapat satu kisah itu. Nah, kalau ternyata industri di pasar kasih upah lebih rendah, ya ngapain saya kerja di industri itu? Lebih baik saya jadi mustahik saja, saya dapat lebih hak saya dari zakat lebih tinggi, tinggal saya bekerja dengan Baitul Mal itu gitu ya. Akhirnya pasar tenaga kerja akan melihat pagunya. Kalau zakat dikasih selevel itu, kalau saya kasih upah di bawah itu ya saya susah cari labor force. Saya susah cari pekerja. Makanya kalau idealnya, kalau zakat itu berlangsung dengan ideal, semua mustahik dapat haknya, maka dia akan mengerek upah minimal dari pasar kerja. Karena dia ingin agar orang-orang yang jadi mustahik itu sebagai sumber labor force itu bisa memiliki motivasi untuk bisa masuk pasar gitu ya. Sorry, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini menjelaskan situasi sekarang ini. Apa yang terjadi, apakah sama dengan teori apabila zakat ada, apabila permintaan naik ketika populasi bertambah ya Bapak Ibu. Ini bukan dari zakat ya. Ini kalau demand bertambah dari D1 ke D2, apakah supply
itu juga bertambah dari S1 ke S2? Enggak. Kenapa? Karena di sisi supply, orang-orang yang punya uang ini untuk memproduksi barang dan jasa, dia ternyata juga dihadapkan pada pilihan untuk cari untung di pasar keuangan. Karena pasar keuangan nggak terkait dengan sektor real, Bapak Ibu. Akhirnya dia bisa apa yang terjadi saat ini ya, secara global, orang-orang akhirnya punya pilihan. Saya mau buka warung, buka pabrik, buka sawah, buka ladang, atau saya bermain saja dengan paper produk di sektor keuangan. Ya, saya bisa berspekulasi dengan falas, dengan komoditas, dengan saham, dan lain sebagainya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Siapa yang kemudian membuka warung, memproduksi barang dan jasa, buka pabrik, nggak sebanyak potensinya. Akhirnya secara jangka panjang yang harusnya supply itu bisa merespon kenaikan demand karena populasi bertambah, dari S1 ke S2 nggak terjadi. Karena orang-orang yang punya modal akhirnya cuma memproduksi sebesar S3. Ya. Inilah yang disebut dengan supply side rigidities, kekakuan sisi supply. Karena harusnya S1 berubah menjadi S2, tapi dia hanya mandek di S3. Yang akhirnya apa? Inflasi tetap terjadi. Yang kan tadi teorinya dari P2 harusnya kembali ke keseimbangan P1. Tapi yang terjadi karena orang yang memproduksi barangnya lebih sedikit, tidak proporsional seperti harapannya, karena orang-orang lebih tertarik di pasar keuangan, karena uang tadi sudah terkonsentrasi di sektor keuangan, perputaran di sektor realnya semakin kurus, maka apa efeknya? Efeknya tetap inflasi. Dulu pernah ada perdebatan Bapak Ibu antara Habibie dan Sumitro. Ya. Sumitro bilang suku bunga itu karena inflasi. Jadi untuk meredam inflasi, maka suku bunga harus dinaikkan. Habibie bilang sebaliknya. Inflasi itu karena suku bunga. Ya, dengan tafsiran seperti ini, saya lebih cenderung ke Habibie ya. Jadi dulu ada Habibienomics, ada Sumitronomics ya. Berdebat antara siapa yang jadi biang kerok, apakah suku bunga, apakah inflasi. Ya. Kalau Bapak Ibu kan juga mungkin lihat kawan-kawan kita ya, kenapa dia membenarkan suku bunga? Ya karena kan inflasinya tinggi Pak, saya juga harus ada kompensasi dari suku bunga. Demikian mungkin itu Bapak Ibu, punten pisan saya ngejar untuk bisa sampai untuk sampai di keuangan sosial, tapi mudah-mudahan di keuangan sosial bisa terpenuhi ya. Mungkin satu pertanyaan aja ya, karena sudah azan di sini. Agung silakan. Ya Ustaz, terima kasih. Ingin bertanya terkait tadi materi yang di awal Ustaz, terkait barang dan jasa itu disetarakan dengan emas gitu Ustaz ya. Nah mungkin bisa diberikan ilustrasi atau yang lebih filosofis, yang lebih mendasar gitu Ustaz. Terutama di sini mungkin banyak dari rekan-rekan yang basicnya bukan dari ekonomi, biar lebih paham bagaimana barang dan jasa itu harus setara dengan emas dan mengapa juga emas gitu Ustaz. Ya. Apakah nggak tadi sebelum lebih lanjut, emas itu kan barang yang perlu ditambang gitu ya. Artinya ketika barang dan jasa itu semakin banyak, artinya aktivitas tambang pun juga semakin meningkat gitu Ustaz, untuk bisa mengimbangi jumlah barang dan jasa yang ada gitu. Dan kemudian bagaimana kemudian emas itu tadi kalau misalkan kita dengan rupiah atau fiat money itu harus berunderlying dengan emas gitu Sat. Jadi ada tiga apa namanya aspek di sini, barang dan jasa, emas dan kemudian rupiah gitu, yang bagaimana secara lebih mendasar agar kita bisa lebih paham lagi gitu Sat. Ya, jazakallah khair pertanyaannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama
apa makna dari emas itu sebagai barang dan jasa. Jadi kan gini, di awal saya sudah sampaikan bahwa penciptaan penciptaan uang atau penambahan uang di ekonomi itu harus sama dengan penambahan barang dan jasa. Ya. Sekali lagi bukan jumlahnya ya Bapak Ibu, tapi penambahannya ya. Ingat ya, penambahannya. Ya, bukan jumlahnya. Penambahannya. Kan kita sudah berjalan nih. Jadi yang perlu diatur kerannya itu adalah marginal ya dari emas atau uang itu harus sama dengan marginal dari atau delta ya. Penambahan itu kan biasanya menggunakan istilah margin atau delta ya. Jadi pertambahan emas harus sama pertambahan uang harus sama dengan pertambahan barang dan jasa. Jangan sampai pertambahan uang lebih banyak daripada penambahan barang dan jasa. Itu akhirnya nanti inflasi. Ada seigniorage istilahnya ya. Penciptaan uang tanpa ada kesamaan dengan barang dan jasa. Itu nanti ujungnya inflasi. Itu yang dihindari dalam ekonomi, seigniorage. Ya, tapi biasanya orang selalu bantah, Pak, kalau frictional reserve system pasti ada seigniorage. Oke. Tapi kita abaikan dulu itu karena kan itu karena karena kondisi dari yang kita sedang terapkan. Ya, tapi kan kita belajar dulu ini teorinya seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan pelan-pelan ke arah sana. Semua orang tahu, insya Allah. Ya, semua orang tahu. Makanya Bapak Ibu, fractional reserve system dalam perbankan itu, kalau nanti kita mulai memperkenalkan produk-produk yang berbasis investasi, makanya saat ini kan kita mau kembangkan yang namanya SRIA ya. SRIA itu Syariah Restricted Investment Account. Jadi bank menerima deposit dari nasabah, tapi tujuannya untuk langsung investasi. Ya, itu investasi. Jadi nanti nggak perlu ada giro wajib minimum lagi yang menjadi biang dari fractional reserve system. Ya. Ke depan pelan-pelan kita ke arah sana. Nah, konteksnya tadi adalah bahwa supaya menghindari konotasi atau kecenderungan inflasi tadi, makanya jumlah uang harus sama dengan jumlah penambahan uang, penciptaan uang harus sama dengan jumlah penciptaan barang dan jasa. Itu yang harus kita disiplin. Makanya agak ribet. Yang paling mudah adalah sekalian aja uangnya itu adalah emas. Kenapa? Mudah. Karena emas itu di satu sisi dia mencerminkan jumlah uang, di satu sisi zatnya itu adalah barang. Gitu. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Dia barang. Itu kenapa dulu Bapak Ibu, kenapa asal nama dari mata uang Inggris pound. Pound itu adalah ukuran berat. Ya, ukuran berat dari sekian pence. Ya. Pence-nya itu kan kalau nggak salah 400 sekian pence sama dengan 1 pound. Gitu ya. 1 pound. Nah, beratnya itu karena apa? Karena uangnya itu sudah logam berharga gitu, logam mulia. Ya. Sehingga nggak perlu lagi kita capek-capek memfine tuning, ya, memfine tuning antara penambahan uang dengan penambahan barang karena in nature emas perak itu sudah barang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. In nature emas dan perak itu sudah barang itu sendiri. Ya. Tapi apakah kemudian mendorong orang untuk menambang? Ya tentu saja. Ada orang yang kemudian karena in nature emas dan perak itu adalah uang, maka jalan yang paling singkat untuk bisa dapat uang ya menambang emas dan perak itu. Tapi alhamdulillah mekanisme yang diciptakan oleh Allah, menambang uang tuh nggak semudah dengan menambang emas dan perak itu nggak semudah kayak cari daun jatuh gitu. Ya, nggak selamanya seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di TV kabel itu yang judulnya apa itu? Yang penambangan itu di Alaska itu ya. Satu waktu dia untung, satu waktu dia buntung. Gitu. Jadi nambang itu nggak semudah itu. Dan jumlahnya ya wallahu alam. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan? Ada yang sudah memprediksikan emas itu jumlahnya pasti sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk jadi uang. Ya. Ada yang berhipotesa seperti itu ya. Karena mengacu pada ayat Allah yang mengatakan dalam Quran kalau menyebutkan emas dan perak itu selalu dalam konteks sebagai uang.
Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Agung ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Mohon izin minta maaf tidak bisa memberikan waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Sama-sama.